progress. Yorogun, annyeonghaseyo. Halo, ketemu lagi aku, Hiromi, dan aku bakal nemenin teman-teman semua di Yorsei Academy belajar bahasa Korea dari rumah. Nah, kalau kemarin kita udah belajar tentang Hangul, cara bacanya, cara penulisannya, hari ini kita bakal ngelakuin belajar hal baru lagi, yaitu tentang bahasa gaul dan ekspresi. Jadi kita bisa tahu nggak cuma annyeonghaseyo doang nih. Tapi sebelum itu, aku nggak bakal bosen ngingetin buat teman-teman yang hobi banget baca berita soal K-pop atau K-drama, aktor, aktris, itu kalian bisa banget baca di matamata.com. Nanti di situ bakal ada section Koreanya nih, K-pop gitu, bisa langsung diklik. Sama satu lagi, buat teman-teman yang suka nulis, kalian bisa banget ikut kompetisi dari yoursay.id, di mana kita bisa submit tulisan kita bertajuk Korean and Me. Nah, lumayan banget loh hadiahnya. Jadi kayak kita bisa banget nih ikutan kompetisi penulis, ternyata menang, dapat jutaan rupiah, bisa banget kan buat nabung, siapa tahu buat beli albumnya Oppa, terus atau mungkin ke Korea habis pandemi kelar, iya nggak? Nah, sebelum itu biar lebih nggak kali ya, kan kalau misalnya mau ikut kompetisi Yorsay, kita kan harus bikin akunnya dulu nih. Kayak gimana ya caranya? Ini ada videonya nih. Yuk kita simak dulu. Biar nggak lama-lama banget nih, ini kan udah di hari kedua ya kita di Yorsei Academy ini. Langsung aja kali ya kita bakal kembali bareng Sonsengnim kita yang paling cantik ini. Ada Friska Sem. Nah, hari ini Friska Sem bakal ngajarin kita seperti yang aku bilang tadi tentang bahasa gaul dan juga ekspresi. Penasaran kan ada apa aja? Yuk kita simak. Silakan Friska Sem. Mau ya. Oke, selamat sore teman-teman. Masih semangat ya? Sebentar, saya akan share screen dulu. Nah, sebelum kita masuk ke topik baru kita, yaitu kata gaul dan ekspresi, mungkin ada baiknya kita review-review sebentar ya, yang kemarin. Kira-kira teman-teman masih ingat enggak? Oke, hari ini kita ditemani oleh siapa ini? Bangtan Sonyeondan. Oke, nah di review kali ini nanti sama seperti yang latihan kemarin, teman-teman silahkan nanti untuk jawabannya silahkan menulis di kolom chat ya. Bisa menuliskan Hangulnya atau bisa menuliskan A, B, C, D-nya pilihannya. Seperti itu. Kita mulai, tidak usah lama-lama, kita mulai dari yang pertama. Nah, pertanyaannya adalah,
bunyi ini adalah bunyi apa? Nah, saya akan menyebutkan bunyinya, silakan teman-teman memilih. Kira-kira bunyi apa ya? Oke, yang pertama adalah O. O. Ada yang masih menjawab A, ada yang menjawab B. O. Oke, betul. Jawabannya adalah yang B. Sekarang lanjut ke yang berikutnya. Oke, kira-kira yang berikutnya bunyi apa ya? Ku. 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 Yo, ini pasti bingung nih antara yang A, B, atau C. Jawabannya yang benar adalah C. Aha, ku. Yang ini. Oke, berikutnya yang ketiga. Oke, pyo. 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 Ada yang menjawab A, ada yang menjawab D. Jawabannya yang benar adalah D. Pyo, ada yo, kan? Piep yang peh dengan yo. Pyo. Oke, berikutnya pertanyaan yang keempat. Ini pasti teman-teman agak familiar nih dengan kata ini. Pisau. 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 Betul, jawabannya C. Ada yang tahu apa arti pisau? Ini nama pekerjaan. Pisau. Iya, betul. Sekretari. Kayak itu yang ada drama kan Kim Biso. Nah, itu. Biso adalah sekretari. Oke, lalu yang terakhir. Pertanyaannya yang terakhir, silahkan dengarkan baik-baik teman-teman. Eija. 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 Oke, ada yang menjawab A, ada yang menjawab B, ada yang menjawab C, ada yang D nggak ada. Oke, yang betul adalah yang B. Eija. Ada yang tahu apa arti eija? Kursi, betul. Kalau yang A, eisa. Eisa. Eisa, ada yang tahu? Betul, dokter. Oke. Wah, keren banget nih teman-teman. Hangul masih sudah bisa loh. Oke, sekarang kita masuk ke kata gaul dalam bahasa Korea. Kira-kira kata gaulnya apa aja ya? Ada yang tahu? Pernah dengar apa nih? Mungkin pernah dengar dari drama atau apa gitu. Oke, kita lihat yang pertama. Oke, yang pertama ini sering banget kan. Ini jadi kalau di bahasa Indonesia kita sering kan kalau ngomong ke teman itu kan kita ngomongnya di ini ya pakai kata-kata yang digabung-gabung. Jadi misalnya kayak ih baperan ih atau aduh mager. Mager dari males gerak. Nah, di bahasa Korea juga ada mekju. Nah, contohnya betul teman-teman bilang mekju. Nah, ini dari kata chicken dan mekju. Ini menjadi cimek. Chicken dan mekju menjadi cimek. Nah,
Kemudian berikutnya, nah apa yang bisa kita gabungkan dengan kata 맥주 ini? Bisa dengan chicken tadi, kemudian soju, atau bisa juga dengan pizza. Kalau chicken ditambah cimek, chicken 맥주. Soju menjadi somek. Pizza menjadi pimek. Oke. Nah, berikutnya masih berkaitan dengan makanan. Nah, jadi ingat Bunggal. Oke. Nah, apa namanya, yang pertama adalah, kata yang pertama adalah bab. Bab adalah nasi, kemudian yaksok. Yaksok artinya janji. Nah, kemudian digabungkan menjadi babyak. Babyak. Kalau di, apa namanya, kita ngomong pelan-pelan, babyak. Nah, babyak ini artinya adalah, jadi kayak, ini, dinner date, janjian makan. Contohnya misalnya ada temen nih ngajakin, "Udah babyak yo," misalnya seperti itu. "Ayo makan, ayo janjian makan," gitu. Oke, kemudian berikutnya honja. Honja di sini adalah sendiri, sendirian. Kemudian ditambah kata bab menjadi honbab. Honbab. Nah, ini kalau ini ya yang apa namanya yang nggak ada pasangan nih, honbab. Makannya makan sendiri dia. Oke, lalu berikutnya yang ketiga, kalau di drama teman-teman sering dengar ya kata masita, masita. Itu apa sih artinya? Enak, betul. Nah, di sini, eee, mas masinan itu, diambil dari kata masita tadi, yang artinya yang enak. Kemudian, bahasa Koreanya, eee, apa namanya, makan siang atau lunch itu adalah 점심, 점심. Jadi, masinan 점심 menjadi matcom, matcom. Artinya makan siang yang enak, matcom. Oke, lalu berikutnya, nah ini juga sama, kita sering banget kan kalau dalam bahasa Inggris kita sering dengar, brunch. Nah, itu kan dari breakfast sama lunch. Nah, ini kita di bahasa Korea juga ada, 아침 itu pagi, kemudian 점심 itu siang. Nah, menjadi 아점. Contoh misalnya, "내일은 아점을 먹을까요?" Misalnya seperti itu. "Gimana besok makan, kita 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 brunch bareng?" Gitu. Oke, itu untuk yang sini. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lihat ke yang berikutnya. Nah, ini juga yang sering banget teman-teman dengar ya. Tadi juga di beberapa chat, teman-teman menyebutkan hol atau hok. Nah, ini sama kalau kita ngomong, "Ya ampun," atau "Oh my god." Kemudian ini juga sering nih yang kedua, 대박, 대박. Wow. Oke, kemudian, eee, ini juga dari kata 선생님. 선생님 dipendekkan menjadi Sam, artinya adalah guru. Nah, kemudian ini juga sering nih, 짱, 짱, kayak, "Uri 선생님이 짱," kayak gitu, itu keren.
Oke. Lalu berikutnya, di sini ada kata cool. Nah, cool-nya ini artinya madu, honey. Bukan ini ya, bukan cool dalam bahasa Inggris. Cool. Kemudian jam. Nah, jamnya ini dari kata 재미있어요 yang artinya menarik. Jadi, cool jam itu artinya, sesuatu yang menarik. Nah, lawan katanya adalah no jam. No ini dari kata no dalam bahasa Inggris, kemudian jam-nya tadi 재미있어요, jadi no jam artinya, nggak ada sesuatu yang menarik gitu, nggak menarik, no jam. Oke, berikutnya, nah ini nih berkaitan dengan namja yoja. Nah, sering juga teman-teman dengar kan di drama-drama gitu, namja pasti udah tahu artinya apa. Namja laki-laki, 친구 adalah teman. Namja 친구 artinya pacar, betul. Nah, kalau disingkat menjadi namcin. Namcin. Namcin itu pacar. Nah, kalau cewek jadi namcin itu, pacar, laki-laki gitu ya. Nah, kalau perempuan itu kan panggilannya, dalam bahasa Korea disebut yoja. Jadi kalau misalnya, dipendekkan 여자친구 menjadi 여친, 여친. Jangan sampai kebalik ya, antara namja dan nah, lalu bedanya apa? Yang namja 친구 dengan yang namja saram 친구. Nah, di sini ada kata saram. Saram di sini artinya orang. Bedanya adalah kalau yang tadi namcin, yocin itu adalah pacar. Nah, ini kita sebutkan ke orang yang, cuma temen gitu. Jadi, misalnya teman-teman punya temen cowok atau temen cewek gitu, tapi bukan pacar. Nah, ini kita sebut namja atau yoja saram 친구. Kalau dipendekkan menjadi namsajin dan yosajin. Seperti itu. Betul, bedanya pacar dan teman laki-laki. Kalau di kita nggak ada ya istilah, pemendekan seperti ini, cuman kayak, "Cuman temen kok." "Iya pacar," kayak gitu ya. Oke, nah kemudian nih, yang ketiga adalah mosol. Oh, mosol, mosol. Mosol di sini dari kata mote dan solo. Ada yang tahu nggak mosol apa? Nah, apa namanya, jahatnya nih, mote itu artinya kandungan ibu. Solo itu benar, jomblo. Jadi artinya jomblo dari lahir. Nah, kalau misalnya teman-teman mau, apa namanya, biasanya buat ini sih, buat apa, jokes ke teman-teman ya, "Ah, dia jomblo nih, jomblo dari lahir, dari lahir belum punya pacar." Nah, itu mote solo, mosol. Oke, lalu berikutnya, nah, kalau baru kemarin jomblonya, kalau baru kemarin solo aja, solo. Oke, lalu, yang terakhir adalah som. Som ini dari kata bahasa Inggris something. Nah, kemudian ditambah namja, somnam. Biasanya kalau kayak kita, istilah something itu kan kayak, wah mereka kayak ada something nih, gitu. Nah, kalau ditambahkan kata namja bisa seperti keras atau lebih ke ini sih kayak apa ya, mungkin,
deket deket, tapi enggak jadi pacar gitu loh. Jadi kayak ada something gitu. Jadi, kamu ada rasa, kamu ada sesuatu sama dia, tapi nggak ada, nggak bukan pacar kayak gitu. Ya mungkin betul. Oke, menarik ya. Berikutnya ada pertanyaan untuk yang ini mungkin teman-teman yang lain kalau nanti ada apa yang menambahkan bisa ini, karena juga saya juga apa, belajar juga dari mereka, nggak terlalu update juga. Oke, kita langsung ke ekspresi aja ya, kalau untuk Yoja tinggal diganti aja. Untuk yang apa? Untuk yang som tadi? Iya? Heeh, betul. Ini percakapan ini apa, kata-kata gaul ini dipakai untuk ke, teman sebaya. Jadi kalau, apa namanya, orang tua atau ke senior yang mungkin teman-teman nggak terlalu dekat itu jangan dipakai, heeh. Jadi ya kayak yang kita bilang, kata gaul, seperti itu. Nah, berikutnya kita masuk ke ekspresi. Nah, di ekspresi sederhana dalam bahasa Korea ini, kita akan bedakan ekspresinya yang pertama ekspresi salam, kemudian, saat kita, apa, berpisah, kemudian memperkenalkan diri, nanti kita akan belajar itu. Yang pertama kita lihat untuk salam. Kira-kira ada yang tahu nggak salam dalam bahasa bahasa Korea apa? Bilangnya apa? Haseyo. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Nah, ini cara bacanya, annyeonghaseyo. Nah, untuk kata annyeonghaseyo ini bisa dipakai ke, eee, siapa jadi maksudnya tidak tidak ini umur ya, tapi memang annyeonghaseyo ini dia, bentuknya lebih sopan dan karena dia sopan ada akhiran yo di sini, maka, bisa teman-teman gunakan ke orang yang lebih tua juga. Nah, kalau untuk yang banmal atau yang, apa, santai, bentuk santai, itu teman-teman bisa memakai "annyeong", ini ada 2 bentuk. Jadi kalau misalnya teman-teman dengar, di beberapa judul lagu Korea itu kan, dalam bahasa Inggris "Hello, Goodbye", kemudian di judul dalam bahasa Koreanya ada "annyeong". Memang untuk kata "annyeong", singkatan "annyeong" ini bisa, artinya 2, halo dan, selamat tinggal. Nah, dalam tulisan itu dibedakan dari tanda baca, tanda tanya, dan titik. Nah, kalau diucapkan itu bedanya di, bagaimana intonasinya. Jadi kalau untuk yang salam halo kayak gitu, biasanya, intonasinya tinggi, naik, "Annyeong", "Annyeong". Nah, kalau untuk yang, apa namanya, kalau untuk yang, eee, dadah gitu, kayak kita ngomong ke temen, "Dadah", gitu kan biasanya lebih panjang. "Annyeong", itu biasanya dadah, seperti itu. Nah, untuk yang akrab, betul, "Annyeong" itu untuk yang lebih, mmm, dia, mmm, nggak boleh teman-teman nggak boleh pakai ini ke misalnya ke orang tua, "Annyeong", "Annyeong", kayak gitu nggak. Biasanya mereka pakainya "Annyeonghaseyo". Cuman bedanya dengan yang "Annyeong" tadi, "Annyeong" punya 2 arti, kalau "Annyeonghaseyo" itu cuman, halo, hai, atau, misalnya kalau kita ngomong selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Nah, kalau di bahasa Korea cukup pakai kata "Annyeonghaseyo" ini, sudah mewakili semua
kata selamat itu tadi. Oke, betul. Kalau untuk anyong, karena dia bentuknya santai, jadi dipakai untuk yang akrab atau orang yang lebih, junior atau lebih muda dari kita. Oke, ini ada pertanyaan yang menarik dari Mbak Tita. Sam, kalau mengucapkan salam di Indonesia atau acara jabat tangan, kalau di Korea waktu annyeonghaseyo itu sikapnya bagaimana ya? Biasanya kalau kita memang jabat tangan sih. Kalau mereka itu, apa namanya ini, tangan di depan, perut seperti ini, terus kemudian membungkuk, bowing, itu biasanya kalau mengucapkan salam. Kemudian kalau buat siang, malam, sore, anyong doang, Luna. Iya, untuk, siang, malam, sore itu biasanya anyong. Tapi, ada juga kalau misalnya teman-teman nonton di, apa namanya, beberapa drama gitu ada yang pakai ekspresi "전 아침", "전 아침". Nah itu sebenarnya itu, bukan ini sih, bukan kata yang asli, memang mereka mereka ada "전 아침", tapi "전 아침" itu, dari bahasa Inggris good morning gitu kan. Jadi "전nya" itu good, "acim"nya itu morning, good morning, tapi itu juga termasuk ekspresi apa ya, populer, maksudnya ekspresi yang sekarang kekinian gitu maksudnya. Ada yang lebih formal dari "annyeonghaseyo" nggak, Sam? Ada, "annyeonghasimnika", "annyeonghasimnika", tapi, kata "annyeonghasimnika" ini cuman dipakai untuk situasi tertentu. Situasi tertentunya misalnya apa? Ketika misalnya teman-teman, lihat di drama-drama yang, mereka setting-nya itu adalah militer, nah itu ya, mereka lebih sering pakai "annyeonghasimnika" kayak gitu tuh. Oke, nah betul. Jadi kalau "annyeonghasimnika" itu konsepnya sama, cuman setting-nya yang berbeda. Kalau annyeonghaseyo itu bisa dipakai ke siapapun dan setting-nya entah itu formal maupun informal, tapi kalau annyeonghasimnika itu sangat resmi, jadi biasanya dipakai untuk orang-orang tertentu. Kadang kalau misalnya gini, teman-teman, misalnya ke Korea nih, kemudian menyapa mereka dengan "annyeonghasimnika" kayak gitu tuh, mereka pasti akan ngira, "Kamu orang militer ya?" Seperti itu. Jadi kalau untuk bentuk lebih sopan dari annyeonghaseyo itu ndak ada. Jadi annyeonghaseyo sudah yang cukup sopan. Oke, lalu tadi ada yang bertanya, apa bedanya annyeong dengan, jalga? Jalga itu juga sama, maksudnya "annyeong" gitu kan, itu kan dadah atau, selamat tinggal gitu. Sama seperti jalga, jalga itu juga dia, bentuk ini ya, bentuk banmal atau bentuk santai, bentuk akrab. Oke, lalu wah banyak pertanyaan ya. Annyeonghaseyo, oke, annyeonghaseyo itu nanti kita lihat, ke next slide, nanti ada pembahasannya tentang annyeonghaseyo. Oke, sekarang kita lanjut berikutnya, yang kedua adalah nah, ini biasanya ekspresi ini kita pakai kalau kita pertama kali bertemu dengan orang lain. Ini pertama kalinya kita bertemu, artinya seperti itu. 처음 뵙겠습니다. 처음 뵙겠습니다. 처음nya itu artinya first time, pertama kali. 뵙겠습니다 itu bentuk yang, di sini saya pakai kata semnida amnida, bentuknya, formal, tapi biasanya memang karena
biasanya kan kalau kita pertama kali ketemu orang lain kan nggak bisa langsung cair ya situasinya, jadi kayak masih, apa ya, masih malu-malu gitu. Jadi kita, biasanya pemilihannya pakai yang formal. Nah ini 처음 뵙겠습니다. Beda dengan nice to meet you. Jadi memang, kalau kita memang nggak ada padanan ekspresinya di bahasa Indonesia. Cuman kalau mereka setiap kali, pertama kali bertemu orang lain itu mereka, 처음 뵙겠습니다. Perbedaan akhiran imnida sama yeyo iyeyo. Oke, perbedaannya adalah kalau semnida emnida itu situasinya situasi formal. Situasi formal seperti apa? Situasi formal itu seperti kalau, misalnya teman-teman ini, situasinya di kantor gitu kan, itu kan formal ya, kita maksudnya nggak yang santai, kalau di rumah kan beda, di rumah lebih lebih informal atau lebih santai. Atau misalnya ketika teman-teman ini ada, apa namanya, wawancara kerja, itu kan situasinya, setting-nya sangat formal. Seperti itu. Jadi untuk yang semnida amnida itu dipakai di konteks-konteks, setting yang formal. Nah, untuk yang yeyo, iyeyo itu dipakai untuk yang, informal. Nah, kemudian catatan di sini, nah itu tulisannya bebget sepnida, tapi bacanya B-nya bacim ini berubah menjadi M. Kenapa? Karena bertemu dengan N. Jadi N ini kan bunyi sengau di sini ya, dari sini. Nah, karena agak susah, maksudnya supaya pelafalannya lebih mudah, B-nya ini disamakan dengan bunyi sengau M. Jadi bebkesemnida, lebih mudah seperti itu kan, bebkesemnida daripada bebketsemnida. Jadi kayak agak belibet di lidah. Oke, 처음 뵙겠습니다. Ini untuk yang, masih salam, kemudian tadi teman-teman ada yang bilang, senang bertemu dengan Anda. Nah, itu yang ini, senang bertemu dengan Anda, 만나서 반가워요. 만나서 반가워요. Oke, 만나서 반가워요, senang bertemu dengan Anda. Ini juga bentuk, bentuk pendeknya bentuk pendeknya, 반가워요. Kalau mau yang formal sekali, itu 만나서 반갑습니다. 만나서 반갑습니다. Itu untuk yang formal. Nah, 만나서 반가워요 ini, eee, 반가워요 boleh. Nah, ini, dipakai ke situasi yang lebih informal. Kalau ke temen gimana sih? Misalnya udah akrab atau ke junior nih, hube. Nah, itu biasanya, bisa "반가워" gitu, yo-nya dihilangkan, "반가워". Nah, jadi, teman-teman harus hati-hati menggunakan ini. Nah, terus ini misalnya, nanti nanti ini ada hubungannya dengan kita nanti di yang, hari-hari ketiga, tentang, gaya bahasa. Nah, itu nanti, kita akan banyak membahas tentang apa bedanya yo, akhiran yo ini dengan semnida, emnida, dan emnika, semnika. Kalau tanpa kata manaso, apakah artinya berbeda? Enggak akan sangat berbeda. Manaso di sini, oke saya jelaskan, manaso bangawoyo ini dari kata manada. Manada itu, bertemu. Kemudian so-nya itu dari kata gereso. Bangawoyo itu artinya senang. Jadi, karena bertemu menjadi senang gitu maksudnya.
Jadi senang bertemu dengan Anda. Oke. Lalu yang ketiga. Nah, ini kalau kita mau tanya, apa kabar? Kabarmu baik? 잘 지내세요? 잘 지내세요? 잘nya itu artinya baik. 지내세요, 지내다 itu artinya hidup. Jadi kayak kamu hidup dengan baik kan gitu. 잘 지내세요. Nah, untuk ke orang lain, biasanya mereka akan lebih sering pakai seo di sini. 잘 지내세요 untuk lebih apa ya? Lebih menghormati orang lain. Nah, nanti untuk menjawab ketika misalnya seseorang bertanya 잘 지내세요, kita menjawabnya 네, 잘 지내요. Jadi bukan 네, 잘 지내세요, tapi 네, 잘 지내요. Apa bedanya dengan 잘 지내? 잘 지내 itu tadi kalau tidak ada buntut atau akhiran itu menjadi banmal atau yang santai. Biasanya kalau kayak, biasa atau nggak baik gitu kan, kenyang tuh. Jadi kayak so-so gitu, kenyang 그래요. Oke. Lalu berikutnya, ini tadi kalau kita menjawab, 네, 잘 지내요. Ya, kabarku baik. Lalu berikutnya, nah ini tadi yang juga ditanyakan, selamat tinggal. Jadi kita ngomong ke orang yang tinggal. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. 계세요 di sini artinya tinggal, tapi bentuknya bentuk halus, sopan. 안녕히 계세요. Nah, tidak bisa sembarangan. Jadi kita ngomong ke orang yang kita tinggal. Jadi orang yang tinggal di situ. Misalnya seperti ini, teman-teman main ke rumah Sam gitu ya. Nah, berarti kan yang tinggal di situ siapa? Yang tinggal situ Sam. Nah, ketika misalnya teman-teman mau pulang, teman-teman ngomong 안녕히 계세요. Betul. Jadi diucapkan oleh orang yang pergi ke orang yang tinggal. Jadi di situ kayak tinggallah dengan apa ya? Dengan Nah, kalau yang geseo tadi tinggal, nah berikutnya ini untuk orang yang meninggalkan, orang yang pergi. Selamat jalan gitu kan kalau kita ngomong. 안녕히 가세요. 안녕히 가세요. 안녕히 가세요. Tuh, selamat jalan. Oke. Lalu berikutnya, ekspresi yang berikutnya, nah ini tadi sama untuk orang yang pergi, 잘 가요. 잘 가요. Betul, kuncinya di kata ga. Ga itu artinya pergi. Gata. Gata itu artinya pergi. Jalnya di sini adalah well. Di ya pergilah dengan baik, jadi kayak take care kayak gitu. Selamat jalan. Seperti itu. Lalu nah, berikutnya ekspresi berpisah yang lain. Tadi waktu kita belajar mana so banggawoyo, manadanya, mana itu artinya kan bertemu. Nah, di sini ada kata to.
tom manayo. Tom manayo. To di sini artinya lagi. Jadi sampai bertemu lagi. See you next time. See you later. Nah, kayak gitu tuh. Tom manayo. Oke. Semoga nggak terlalu kecepatan ya. Kalau teman-teman nanti penjelasan saya terlalu cepat, nanti teman-teman bisa tulis di kolom chat, nanti saya ulang lagi. Oke, lalu berikutnya ekspresi yang lain. Misalnya teman-teman membuat kesalahan nih, biasanya ekspresinya apa ya yang dipakai? Ada yang tahu? Betul. Ada yang bilang neo, miane, mian. Apalagi? Oh, hajima beda lagi. Hajima artinya jangan lakukan. 죄송합니다. 죄송합니다. 죄송합니다 di sini artinya adalah maaf. Nah, terus bedanya apa dengan mianhamnida atau mianneo? Nah, kalau bedanya sama yang mian, yang teman-teman bilang mian atau mianne itu mianne sama mian itu dia banmal, akrab, bentuk akrab. Nah, bedanya 죄송합니다 dengan mianhamnida, 죄송합니다 ini lebih sering dipakai di situasi formal. Jadi misalnya di kantor nih, terus melakukan kesalahan yang itu membuat perusahaan rugi. Nah itu pasti secara resmi teman-teman kan akan minta maaf. Nah itu pakai kata 죄송합니다. Betul, banmal itu bahasa yang lebih casual. Jadi bisa ke teman atau ke orang yang lebih muda dari kita. Gitu. 죄송합니다 itu artinya maaf. Kemudian berikutnya. Nah, ada yang tahu nggak ini? 실례합니다. Apa artinya 실례합니다? Permisi, betul. Wah, hebat loh teman-teman udah tahu banyak tentang bahasa Korea. 실례합니다. Permisi. Nah, cuman gini, kalau kita misalnya nih, pergi ke suatu tempat gitu kan, terus atau misalnya ke restoran, terus kita mau pesen makan, order makanan gitu kan, nah itu biasanya bukan 실례합니다, tapi yang dipakai adalah 저기요. Jadi 저기요 itu kayak, "Di sini loh," gitu. Biasanya untuk kalau kita mau minta tolong sesuatu atau kita mau tanya sesuatu. Nah, kalau yang 실례합니다 itu seperti apa? Misalnya teman-teman, datang ke kantor guru misalnya. Nah, pas mau masuk ke kantor guru, mau cari guru A misalnya gitu, 실례합니다 itu dipakai. 저기요, 여기요 sama. Kalau joki itu dia bentuk banmal, betul. Oke. Jadi 실례합니다 sama 저기요. Kalau teman-teman atau teman-teman misalnya mau tanya rute naik 지하철 atau naik bis ke misalnya ke mana gitu. Itu pasti 저기요. Oke, lalu yang berikutnya ini sering juga nggak asing untuk kita, 감사합니다. 감사합니다. Artinya terima kasih. 감사합니다.
Sama seperti 고맙습니다. Kalau 고마워 atau 감사해 itu lebih banmal, lebih santai. 고마워요 itu juga bisa. Biasanya jarang sih kalau misalnya ke temen gitu kan, terus teman-teman bilang 감사합니다. Biasanya 고마워요 atau 고마워 kayak gitu. Lebih sering dipakai daripada 감사합니다. Tapi kalau misalnya ke orang tua gitu bisa ke orang tua atau ke guru atau ke siapa, ke senior gitu. Oke. Lalu nomor 4 ini sering banget nih kita lihat di drama-drama. 괜찮아요. 괜찮아요. Tidak apa-apa. 괜찮아요 itu juga bisa kalau kalau, misalnya ada seseorang bilang, "Terima kasih, 감사합니다, 고마워요," terus kita kayak ngomong, "Never mind," gitu, "괜찮아요," gitu juga bisa. "아니요, 괜찮아요." Atau misalnya, "Kamu nggak apa-apa?" "Iya, nggak apa-apa." "네, 괜찮아요." Seperti itu. Oke, lalu berikutnya nih, ada yang tahu apa artinya ini? 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. Betul. Selamat makan atau artinya maksudnya saya akan makan dengan baik. I'll enjoy the food. Mhm. 잘 먹겠습니다. Jadi kita ngomong 잘 먹겠습니다 itu biasanya kita lakukan sebelum mulai makan. Atau biasanya teman-teman, dijamu nih, dijamu seseorang gitu atau ditraktir. Nah, untuk kayak menghargai itu kita bilang 잘 먹겠습니다. Jal itu artinya bukan akan, jal itu artinya, well, dengan baik. Betul, 잘 먹겠습니다 itu bisa kayak, ungkapan rasa syukur, kayak, "Iya, saya akan menikmati makanannya," gitu. Lalu berikutnya, kalau tadi 잘 먹겠습니다 itu kita, kita ucapkan sebelum makan, kemudian setelah makan kita bilang 잘 먹었습니다. 잘 먹었습니다. Kalau yang tadi 먹게, yang ini 먹어. Nah, saya menikmati makanannya. A Nah, ini juga kalau, jadi biasanya kalau misalnya kita dijamu atau ditraktir nih, supaya yang traktir atau yang menjamu kita, merasa senang ya, maksudnya kayak, "Oh, senang sama masakanku, oh dia menikmati makanannya," gitu, kita bilang, "잘 먹었습니다." Betul, bisa kayak terima kasih atas makanannya, betul, bisa seperti itu juga. Nah, kalau "맛있게 드세요", "맛있게 드세요" itu biasanya diucapkan orang yang, yang menjamu misalnya, kayak "맛있게", "맛있다" itu kan artinya enak, G-nya itu dengan enak, jadi "맛있게" dengan enak, "드세요" itu bentuk halus dari makan, jadi kayak nikmatilah makanannya, silakan menikmati, "맛있게 드세요." Di misalnya saya nih, ada pesta gitu, ngadain pesta, terus, eee, teman-teman makan gitu. Nah, saya akan bilang, "맛있게 드세요." Silahkan makan atau
silakan menikmati makanan. Makanlah dengan nikmat. Nah, misalnya seperti itu. Makanlah dengan nikmat. Oke, lalu ekspresi yang lain, untuk yang ekspresi ini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Kalau tidak ada, kita masuk ke, ekspresi berikutnya. Saya maaf agak ketinggalan pertanyaannya, ini buat yang tentang menanyakan kabar tadi. Mau tanya apakah jaljineseo dan jaljinego isoyo itu sama artinya? Terus bisa dipakai untuk menggantikan satu sama lain atau tidak? Oke, jaljinego isoyo. Ini sebenarnya go isoyo-nya itu, seperti kalau kita dulu belajar bahasa Inggris teman-teman, itu kan ada present continuous yang situasinya sekarang atau sedang kalau kita ngomong. Nah, jaljinego isoyo itu dipakai, "Gimana kabarmu saat ini?" Kalau jaljineseo itu secara umum, lebih ke situ sih. Jadi, bisa maksudnya artinya sebenarnya sama. Cuman kalau yang jaljinego isoyo itu pakai tenses, eee, present continuous atau yang kalau kita bilang sedang. Kalau misal makanannya nggak enak gitu ada ekspresi atau diem aja ya? Biasanya kalau, eee, mungkin sama seperti kita ya, jadi kalau misalnya enak atau nggak enak kita, apa ya, tetap menunjukkan menikmati makanan itu gitu, seperti itu. Tetap kalau kalau setelah makan 잘 먹겠습니다. Oke, Kak tadi tanya, maaf kalau kata 죄송해요, nah ini bisa kita pakai ke orang tua nggak? Bisa, cuman memang, mmm, apa ya, bentuk kata 죄송합니다 itu dia kesannya formal, seperti itu. Apakah kata 문제 없어요 bisa dipakai saat ada yang minta maaf? Mmm, bisa. Jadi kayak kita bilang, "Nggak ada masalah kok," gitu. Oke, lalu kita lanjutkan ke ekspresi berikutnya, yaitu memperkenalkan diri. Mungkin di sini teman-teman juga sudah tahu banyak ekspresi gimana memperkenalkan diri yang oke, kita lihat. Nah, siapa namamu, di bahasa Korea, "이름이 뭐예요?" "이름이 뭐예요?" "Irem" itu artinya nama, "mo" di sini apa. Jadi, kalau di bahasa Indonesia kata siapa ya, tapi kalau di bahasa Korea itu sama seperti bahasa Inggris, "What's your name?" Pakai kata what. Jadi di sini "이름이 뭐예요?" Yeyo-nya di belakang itu artinya adalah. Jadi, eee, namamu adalah apa gitu kalau kita terjemahkan secara literal. Nah, "이름이 뭐예요?" itu jadi, siapa namamu? Mau diganti dengan nugu bisa? Nggak bisa. Jadi ini sudah ekspresi baku ya, maksudnya udah memang "이름이 뭐예요?" seperti itu. Seperti dalam bahasa Inggris kan juga kita nggak bisa ganti "Who's your name?" gitu kan, tapi "What's your name?" Nah, ini
Contohnya saya pakai yang bentuk informal sopan ya, pakai ayo, oyo, heyo. Kalau mau yang formal, "이름이 무엇입니까?" Untuk pertanyaan. Nanti pakai yang "입니다." Oke, menjawabnya kalau misalnya "이름이 뭐예요?" kita jawab misalnya ada 2, "이예요" dan "예요." "이예요" itu untuk, kata benda yang berakhiran dengan konsonan. "예요" untuk kata benda yang berakhiran dengan vokal. Misalnya, pakai nama saya, Periska Periska. Nah, Periska, K yang belakang itu kan A, vokal. Berarti pakainya "예요." 저는 Periska 예요. Kalau misalnya namanya Jimin misalnya, 저는 지민이에요. 저는 지민이에요. Nah, kenapa di sini saya pakai contoh kata "저". Nah, di sini satu padanannya "저는". Kenapa? Karena ini yang bentuk sopan. Kalau teman-teman pakai "na" atau "nanen", itu sama kayak kalau kita pakai "aku". Nah, "aku" di bahasa Indonesia kan juga ini ya, lebih informal ya. Misalnya teman-teman, apa namanya, ngomong sama atasan gitu pakai kata "aku sedang membuat presentasi," gitu agak aneh juga. Nah, ini kita pakai "저는." "저는 바리스카예요." "저는 지민이에요." Seperti itu. Misalnya namanya Niken, "저는 니켄이에요." Misalnya namanya Tabita, "저는 다비타예요." Sen, kalau, 당신은 누구입니까? Itu apa? Nugu itu kan siapa, jadi kayak, "Anda siapa?" "당신은 누구입니까?" Betul, jadi "섭니까" itu untuk pertanyaan, "섭니다" itu untuk menjawab. Bedanya "저는" sama "제 이름은" itu sama. Kalau "저는" itu kan artinya saya, tapi "제 이름은", iram tadi kan nama, J-nya itu my. Jadi my name is, nama saya adalah, jadi "저는nya" bisa diganti "제 이름은". Misalnya "이름이 뭐예요?" "제 이름은 바리스카예요." "제 이름은 지민이에요." Bisa. Nggak sangat strict. Bisa juga "저는" atau, "저는nya" dihilangkan, jadi langsung. Misalnya "이름이 뭐예요?" "바리스카예요." Seperti itu juga bisa. Ada banyak cara. Bisa juga kalau teman-teman yang, pernah belajar, dengar kata "ragu heyo", itu juga bisa dipakai. Misalnya, "저는 바리스카 라고 해요." Ragu heyo itu kayak dipanggil. Saya biasanya dipanggil Friska, gitu. Tapi yang, standar itu kita pakai yang "iyeyo, yeyo" ini dulu. Contoh misalnya tadi, ini, favorit Sam nih, Park Seo-joon. "저는 박서준이에요." Nah, ini kan akhirannya bacim "n", konsonan, maka pakainya "iyeyo." "Imino", ketika teman-teman ini ya, teman-teman, tentang nama nih, tentang nama, kadang romanisasinya dengan aslinya itu berbeda. Seperti misalnya Imino, yang itu, dia main di Boys Before Flower, itu kan kalau romanisasinya Lee Min Ho gitu ya kalau kita baca. Tapi sebenarnya cara baca namanya yang benar adalah Imino. Jadi bukan Lee, tapi I. 저는 이민호예요. Seperti itu.
Sam, berarti Jonen, nanen itu formal dan nega, na itu informal. Nanen itu nggak formal. Nanen itu aku. Jadi dia banmal. Nanen dengan nega itu sama. Na itu sama. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman belajar bahasa Korea lebih lanjut, nanti teman-teman akan belajar yang namanya penanda subjek. Nah, di bahasa Korea itu ada banyak penanda. Nah, salah satunya adalah ga, nen, en. Nah, itu digabungkan ke misalnya jo dengan nen, jonen, ne dengan ga, nega. Seperti itu. Lalu berikutnya, kalau tanya, kamu dari mana? Kamu orang mana? 어느 나라 사람이에요? 어느 itu yang mana, nara itu negara, saram itu orang, iyeyo adalah. Kamu adalah orang dari negara mana gitu maksudnya. 어느 나라 사람이에요? 어느 나라 사람이에요? Nah, misalnya di sini Indonesia. 저는 Indonesia 사람이에요. Atau orang Korea. 저는 한국 사람이에요. 저는 한국 사람이에요. Untuk nama-nama negara, Hanguk. Hanguk itu Korea. Ilpun, Jepang. Jadi tadi, 저는 일본 사람이에요. 중국. 중국 itu Tiongkok. 저는 중국 사람이에요. Saya orang Tiongkok. Indonesia. 저는 인도네시아 사람이에요. Seperti itu. Lalu, oke, berikutnya, wah, ada Mas Songkang. Kita coba memperkenalkan diri. Dari tadi yang ekspresi yang sudah kita pelajari, yang pertama adalah annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Karena pertama kali bertemu, teman-teman bisa tambahkan 처음 뵙겠습니다. 저는 namanya siapa? Iyeyo, yeyo. 저는 바리스카예요. 저는 지민이에요. Kemudian asal negaranya bisa jonennya dihilangkan, langsung Indonesia 사람이에요. Terakhir, 만나서 반가워요. 안녕하세요. 처음 뵙겠습니다. 저는 바리스카예요. 인도네시아 사람이에요. 만나서 반가워요. Seperti itu. Nanti bisa teman-teman praktekkan. Kemudian ekspresi yang lain apa? Ekspresi yang lain suka dan tidak suka. Nah, ini sering banget juga sering salah. Kita lihat suka itu dalam bahasa Korea 좋아해요. 좋아해요. Tidak suka itu bisa pakai 싫어해요. 싫어해요. Sam, terus berarti 좋아요 itu apa? Apakah itu suka? 좋아요 itu artinya sebenarnya baik atau bagus. Jadi beda. 좋아 dengan 좋아해 itu berbeda. Kalau kita mau bilang an 좋아해 juga bisa. Betul. Nggak suka. Jadi 좋아요 tadi artinya baik. 좋아해요 artinya suka. Contoh misalnya, 저는 BTS 좋아해요. Kimbap 싫어해요. Misalnya seperti itu. Untuk orang dan barang sama. Sama seperti kalau kita bilang suka, nggak suka dalam bahasa Indonesia juga sama kan. Saya suka dia. Saya suka imino. Saya suka kimbap. Sama. Tapi yang harus diingat-ingat sama teman-teman, 좋아해 dan 좋아, 좋아해요, 좋아요 itu berbeda. 좋아요 itu artinya bagus, baik. 좋아해요,
suka. Oke. Lalu berikutnya, nah contoh di sini kemarin masih ingat nggak ini makanannya apa namanya? 파전 맞아요. Oke, jadi 파전 해요? 파전 싫어해요. 파전 좋아해요? 파전 싫어해요. 오케이. 떡볶이 좋아해요? 떡볶이 싫어해요. Jadi, untuk tanya dan menjawab itu sama. Cuman kalau menjawab kan tambah ne atau anio. 김말이 좋아해요? 아니요, 김말이 싫어해요. Misalnya seperti itu. 붕어빵 좋아해요? 네, 붕어빵 좋아해요. 김밥 좋아해요? 네, 김밥 좋아해요. Lalu ada dan tidak ada. Oh, Sam, coahe sama nggak dengan cukahe? Beda. Coahe tadi bagus, cukaheo, cuka itu artinya selamat. Sengil cukahamnida, misalnya itu. Cuka itu selamat. Congratulations. Nah, sekarang kita lihat ada dan tidak ada. Ini juga sering muncul. Ada itu pakai kata isoyo. Isoyo. Tidak ada opsoyo. Opsoyo. Oke. Kita lanjutkan. Contoh yang tadi. 붕어빵 있어요? 아니요, 붕어빵 없어요. 네, 붕어빵 있어요. 김밥 있어요? 아니요, 김밥 없어요. 김말이 있어요? 네, 김말이 있어요. 떡볶이 있어요? 떡볶이 없어요. 파전 있어요? 아니요, 파전 없어요. Kita coba latihan. Oke, apa arti ekspresi berikut ini? Sam akan namcin opsoyo. Siapa yang namcin opsoyo? Oke, kita coba ekspresi yang pertama adalah silakan teman-teman pilih A, B, atau C. 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. Oke, semua betul ya. Jawabannya C. Artinya selamat makan. Kalau yang maaf apa? 미안해요. Oke, betul. 미안해. 죄송합니다. Oke, kalau yang halo? 안녕하세요. Oke. Jadi betul, 잘 먹겠습니다 itu yang C. Sekarang kita lanjut. Apa ekspresi berikut ini? 잘 먹었습니다. 잘 먹었습니다. 잘 먹었습니다. A, B, atau C? 잘 먹었습니다. Ada yang menjawab A, ada yang menjawab C. Ayo, yang betul yang mana?
Kalau selamat makan itu kan berarti kita bilang sebelum kita mulai makan. Jadi 잘 먹겠습니다. Nah, kalau 잘 먹었습니다 itu kita bilang setelah kita selesai makan. Jadi terima kasih atas makanannya. Betul, jawabannya yang A. Oke, lalu berikut pertanyaan yang ketiga. 괜찮아요. 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 Betul, jawabannya tidak apa-apa. Oke. Kalau yang selamat jalan apa? Selamat jalan, 잘 가요 gitu. Atau 안녕히 가세요. 안녕히 가세요. Oke, kita lanjutkan pertanyaan keempat. Apa arti ekspresi ini? 잘 지내세요. 잘 지내세요. 잘 지내세요. Betul. Apa kabar? Wah, semangat banget loh ya. Ada yang jawab C, 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 C. C, Sam. Oke, betul. Apa kabar? Pertanyaan berikutnya. Yang kelima. Oke, yang kelima coba teman-teman dengarkan. Manaso bangawoyo. Manaso bangawoyo. Manaso bangawoyo. Senang bertemu denganmu. Betul, yang C. Nah, oh ya, untuk yang Manaso bangawoyo, kalau misalnya kita mau merespon, saya juga senang bertemu denganmu. Biasanya kita bilang 저도 만나서 반가워요. Saya juga gitu maksudnya. 저도 만나서 반가워요. Atau 저도 반가워요. Oke, pertanyaan terakhir sekarang. Pertanyaan terakhir. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. Selamat tinggal, 맞아요. Yang B. Oke, kalau siapa namamu dalam bahasa Korea bagaimana? Siapa namamu? 이름이 뭐예요? Betul. Kalau yang Bandung, 이름이 뭐야? Tapi hati-hati ya, teman-teman nggak bisa ke orang yang baru dikenal, kemudian 이름이 뭐야 gitu. 이름이 뭐예요? Seperti itu. Oke. Saya pikir ini udah semua ekspresi yang perlu teman-teman ketahui untuk sesi hari ini. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, masih ada pertanyaan, mungkin silahkan. Sam, kalau ekspresi benar dan salah apa ya? Kalau benar itu biasanya macayo. Macayo. Kalau salah, itu biasanya bilangnya telioyo. Dari kata telida. Telioyo. Sam, bedanya sarangeo sama sarang handaku apa ya, Sam? Oke. Ada kata tak. Jadi sama
gini, bahasa Korea kan ada beberapa grammar, ada banyak grammar. Nah, kalau kita bilang sarangheyo itu kan bentuk pertama kita lihat yo itu informal sopan. Kemudian dia bentuk present. Nah, di bahasa Korea itu ada tenses. Nah, ini tensesnya present. Sarang handa. Sarang handa itu bentuk netral. Sarang handaku. Ada kata daku. Daku di sini kayak apa ya? Kalau kita bilang, aku bilang, aku mencintaimu gitu. Sarang handaku. Jelasan singkatnya seperti itu. Lalu jodos dengan nado sama artinya Sam. Artinya sama, tapi penggunaannya berbeda. Seperti yang tadi. Jo dengan nah. Jo itu saya, nah itu aku. Gitu. Sam tadi pas ditanya kabar, tapi kabarnya lagi nggak baik atau lagi sakit gitu, jawabnya gimana Sam? Biasanya bisa tadi teman-teman bilang, 잘, 잘 지내세요? 아니요. Bisa bisa bilang 아니요, 그냥 그래. Atau 아니요, 지금 너무 gitu. 아니요, 지금 너무 아파요. Artinya sekarang lagi sakit. Atau bisa juga apa? Bilang sakitnya apa? Seperti itu. Kalau untuk yang tidak baik-baiknya itu kan ada banyak ya. Biasanya langsung langsung ini sih langsung kayak aku sakit flu nih, aku sakit kepala nih gitu. Ada lagi? Kalau mommy an 좋아요 bisa Sam bisa. Kalau mori apeda itu bisa dipakai buat sehari-hari. Nah, apeda itu kan dia bentuk dasar, kata dasar. Jadi kalau tergantung tergantung situasinya. Kalau teman-teman bilang ke orang tua, mori apeda gitu nggak bisa. Karena kurang sopan. Morika apayo. Biasanya gitu. Kalau mori apeda itu menjadi bentuk yang apa ya? Bentuk gaul atau bentuk yang tidak standar. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Mungkin kalau deket sama kakak boleh ngomong pakai banmal kah? Biasanya bisa. Bisa. Misalnya gini, teman-teman apa namanya? Tapi tergantung lagi seberapa dekat. Jadi kalau misalnya kan ada yang dia dekat sama kakaknya atau dia nggak begitu dekat sama kakaknya. Jadi kalau nggak yang begitu dekat akan akan pakai yang bahasa yang informal sopan, bukan banmal. Nah, kalau ke temen misalnya ke senior gitu ya, misalnya udah deket, itu pasti nanti seniornya dulu yang akan ngomong, udahlah ngomongnya santai aja, nggak usah pakai itu. Tapi kayak mereka harus kasih izin dulu ke kita, jadi kita nggak bisa sembarangan langsung mutusin pakai banmal gitu. Seperti itu. Oke, Sam, berarti kalau kosakata yang masih utuh belum berubah berarti nggak sopan ya, termasuk banmal. Tapi mereka paham nggak tanpa ada perubahan kata? Paham mereka, tapi kalau misalnya bayangkan gini, teman-teman ada seseorang gitu ya ngomong pakai yang bahasa
Mungkin kalau di bahasa daerah gitu ya, kan ada bahasa daerah yang, ada level-levelnya gitu. Terus tiba-tiba ngomongnya pakai yang sangat apa ya, bukan yang halus gitu kan pasti teman-teman kaget juga kan. Nah itu juga yang akan terjadi sama mereka. Apalagi kalau bukan teman deket gitu terus tiba-tiba diajak ngomong pakai banmal gitu, kayak, kok ngomongnya pakai yang kayak gini gitu. Eee, untuk temen cowok ke cowok temen cowok ke cowok lainnya apa? Panggilan untuk temen cowok ke cowok lainnya. Jadi biasanya kalau orang Korea itu, jarang sekali memakai kamu, dia, mereka, Anda. Jadi, biasanya untuk panggilan langsung nama. Nah besok di hari ketiga kita akan belajar bagaimana menyapa. Sapaan untuk, mereka. Karena dalam bahasa Korea beberapa sapaan itu bisa pakai sapaan dari profesi mereka, sapaan dari, bentuk kekerabatan. Misalnya kayak, ke kakak gitu kan ada hyung, nuna, 언니, sama oppa misalnya seperti itu. Kalau mau bukan ngomong informal yang harus izin, tapi kalau kita mau ngomong banmal. Informal, sopan itu pakai "yo" itu masih bisa. Jadi misalnya, eee, "저는 친구를 만나요." Misalnya gitu. Ada "yo"-nya itu termasuknya informal, sopan. Bentuk informal tapi masih sopan. Tapi kalau "저는 친구를 만나" itu banmal. Nah itu yang harus kita, apa namanya, banmal itu yang karena ban-mal. Ban itu setengah, mal itu ucapan. Jadi ucapan yang tidak utuh. Seperti itu. Nah, itu yang harus hati-hati. Oke, mungkin, saya kembalikan ke Mbak Hiromi. Halo, kembali lagi bersama saya. Nah, itu tadi pembelajaran tentang bahasa gaul dan ekspresi ya. Jadi kita udah nggak cuma sekedar tahu annyeonghaseyo doang nih. Tadi ada namcin, yocin, namsacin, dan masih banyak lagi, apalagi tuh cimek, mekju, dan lain-lain ya. Nah, gimana? Menarik banget ya nih teman-teman. Kayaknya seru banget kan jadi nambah ilmu, jadi lebih tahu lagi tentang bahasa-bahasa yang singkatan yang sering dipakai di drama-drama Korea. Jadi kalau misalnya nonton terus ada kata, oh tahu nih ini kemarin dikasih tahu sama Friska Sem nih gitu kan. Menarik banget, makasih seru banget. Nah, makasih banget nih sama sama Friska Sem. 정말 감사합니다. 괜찮아요. Langsung nih, langsung mau praktek gitu rasanya. Aku juga mau ingetin lagi nih ke teman-teman kalau misalnya teman-teman mau baca berita seputar K-pop, K-drama, aktor, aktris dan lainnya yang berhubungan dengan Korea bisa langsung cek di situs matamata.com. Nanti di situ bakal ada info-info seputar K-pop, Korea dan lain-lainnya itu di matamata.com. Dan aku juga masih mau ngingetin buat teman-teman yang hobi nulis atau mau mencoba menulis bisa banget ikut kompetisi dari yoursay.id. Kalian bisa nulis apapun yang bertajuk dengan Korea and Me. Nah, nanti kalau misalnya beruntung bisa dapat hadiah jutaan rupiah, lumayan kan? Nanti caranya gimana? Kita simak dulu kali ya. Gimana sih cara daftar buat jadi member di yoursay.id? Kita simak dulu yuk.
yourke.id. Aku juga mau ngingetin ke teman-teman kalau masih ada kelas ketiga dan kelas keempat di minggu depan. Jadi stay tune terus, nanti bakal di-share buat infonya di grup WA. Sama aku juga mau ngingetin, tenang aja, buat partisipan yang aktif mengikuti kelas ini bakal ada hadiah harian dan juga grand prize, yaitu merchandise dari BTS, Bangtan Sonyeondan, Opade. Itu nanti bisa langsung dapat, nggak langsung sih, maksudnya nanti kita akan pilih mana sih peserta yang aktif gitu kan. Nanti siapa nih kira-kira. Berdoa terus, lumayan loh, official merchandise, mantap, ada album sama tumbler. Terus jangan lupa aku mau ngingetin juga buat teman-teman isi absen, nanti linknya juga bakal di drop di grup WA. Isi absen, dan untuk yang ketinggalan tadi mungkin ada yang telat masuknya atau mungkin ada yang koneksi terputus dan segala macamnya jadi nggak bisa ikut full dari awal sampai akhir, tenang aja, jangan khawatir karena untuk kelas kita hari ini bakal di-up di YouTube kita di suara.com. Nanti link YouTube-nya juga bakal dikasih sama Yormin di grup WA, nanti bakal dikirimin. Nanti kalau misalnya, tadi ngejelasinnya Friskasem yang ini gimana ya, nah itu bisa langsung cek di YouTube kita. Jadi ini bisa, karena dari tadi kan di record nih, jadi bisa ditonton lagi gitu. Jadi sekali lagi aku mau ngucapin makasih, kamsahamnida, yorobun. Teman-teman makasih banget udah aktif bertanya. Untuk Friskasem juga 정말 감사합니다. 좋은 클래스예요. 완전 대박, 진짜 대박. Nih aku bentar lagi jadi orang Korea nih. Oke, makasih semuanya ya, terima kasih. Oh iya, ini kita mau foto bareng. Jadi untuk teman-teman bisa dinyalakan lagi kameranya, terus kita foto bareng lagi. Ayo, boleh dinyalain, kita foto lagi kayak kemarin. Iya, wah udah cantik-cantik nih. Ayo, boleh yang mau lipstikan dulu nggak? Oke, boleh nih. Teman-teman yang mau di foto, sudah semua? Ada yang belum? Sudah? Yormin sudah siap untuk memfoto? Oke, mantap, benar ini Yormin, kita bekerja keras juga ini. Hari ini aku nggak kayak cahaya surga ya, jadi aman. 3, 2, 1. Lagi? Ayo, pose lagi. Sarangi, 3, 2, 1. Sekali lagi ya. 3, 2, 1. Oke, gimana Yormin, sudah cukup untuk fotonya? Oh, mantap ya, debak, jang ya, cica cang. Aduh, ya. Jadi makasih banyak ya teman-teman. Domanayo. Domanayo. Nih.